Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa na'udzu billahi min su'il akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada subuh kali ini kita bersama Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dengan kitabnya Bulughul Maram. Pada kesempatan subuh kali ini kita sampai pada Babul Adzan wal Iqamah, bab pembahasan tentang adzan dan iqamah. Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala ketika mensarah Babul Adzan wal Iqamah, sebelum membawakan hadis-hadis dan kemudian mensarahnya, beliau memberikan muqaddimah. Kita baca terlebih dahulu muqaddimah yang beliau sebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala wa askanallahu fasihat jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini. Al-adzanu lughatan min adzana yu'adzinu ta'dzinan wa adzanan. Adzan secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu adzana yu'adzinu ta'dzinan wa adzanan. Fal adzanu ismul masdaril qiyasi. Adzan adalah isim masdar qiyasi. Artinya dari masdar ini diambil kata kerja, baik dalam bentuk lampau ataupun dalam bentuk sekarang atau yang akan datang, ataupun juga diambil darinya nanti isim fa'il, isim maf'ul dan lain-lainnya. Wa huwa lughatan, dan secara bahasa adzan maknanya adalah al-i'lamu, i'lam. I'lam ini pengumuman. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat yang ketiga, wa adzanum minallahi wa rasulihi. Dan adzan dari Allah dan Rasulnya. Apa makna adzan di sini? Ai i'lamun minhuma ilan nas, pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia, kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada semua umat manusia yang mereka semuanya adalah audien dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal adzanu syar'an, dan adzan secara syar'i adalah i'lamun bidukhuli waqti shalah, pengumuman masuknya waktu salat, bi alfadin makhsusah, dengan lafaz yang khusus yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Wal iqamatu syar'an, adapun makna iqamah secara syar'i i'lamun bi qiyami ila salat, pengumuman akan ditegakkannya salat, bidzikrin makhsusin, dengan zikir yang khusus yang insyaallah juga akan kita
pelajari bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adzan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di Mekah. Ini belum disyariatkan adzan. Setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah di tahun pertama Hijriyah disyariatkan adzan. Kemudian wahuma masyru'ani bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Dan keduanya disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah serta ijma' ummah, ijma' dari para ulama mujtahidin. Dan juga seperti yang kita maklumi bersama bahwa adzan ini diamalkan sejak disyariatkannya pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita sekarang ini, tanpa adanya perselisihan sama sekali di antara kaum muslimin. Dan bahkan lafadznya pun ini diwarisi secara turun temurun oleh kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza nadaitum ila sholati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza nadaitum ila sholati. Dan jika kalian memanggil untuk melaksanakan salat. Wa fi ma rawahu Muslimun, dan berdasarkan sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan wa ghairuhu dan selainnya min hadis Muawiyah, dari hadis Muawiyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muadzinuna, orang-orang yang mereka melantumkan adzan, aqwalun nasi a'naqan yaumul qiyamah, orang yang paling panjang lehernya kelak di yaumul qiyamah. Di sini disebutkan al muadzinun, orang-orang yang melantumkan adzan. Berarti di sini adzan disyariatkan. Dan seluruh ulama kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya adzan. Qala Ibnu Rushdin, berkata Al-Imam Ibnu Rushd Al-Hafidh, yakni Al-Maliki madhaban, wal amru bil adzan mangqulun bitawatur. Perintah melaksanakan adzan dinukil secara mutawatir. Wal ilmu bihi hasilun daruratan. Pengetahuan tentang diperintahkannya adzan ini hasilun daruratan, didapatkan secara darurah dan secara pasti tanpa ada keraguan dari kalangan kaum muslimin. Wa ajma'atil ummah ala masyru'iyatihi, dan umat Islam dari kalangan ulama mujtahidin mereka telah sepakat atas disyariatkannya adzan. Tidak ada satupun yang mengingkari disyariatkannya adzan. Adapun hukumnya apa? Hukumnya para ulama berselisih pendapat dalam masalah hukumnya. Apakah hukumnya fardu kifayah ataukah yang selainnya? Di sana ada perselisihan dari kalangan ahli ilmi. Kemudian selanjutnya beliau membicarakan tentang masalah hukumnya. Hukumnya pun kalian apa dipun syariataken niki benten nggih. Disyariatkan artinya memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adzan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ulama mujtahidin sepakat atas disyariatkannya adzan. Adapun dari sisi hukumnya, qala rahimahullah taala hukmuhuma wa huma fardu kifayatin. Hukum keduanya adalah fardu kifayah. Falaisa li ahli madinatin, tidaklah diperkenankan penduduk suatu
kota, wala qaryatin, dan tidak pula desa, an yada'uhuma, untuk meninggalkan keduanya, li'annahuma minasya'airi dhahirati, karena keduanya merupakan syiar-syiar yang zahir. Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda dalam riwayat yang sahih, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, jika telah hadir waktu salat, maka falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya adzan salah seorang di antara kalian. Falyu'adzin lakum ahadukum, berarti yang diperintahkan adzan ini adalah salah seorang di antara kaum muslimin. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya adzan hukumnya adalah apa Pak? Fardu kifayah. Hukum fardu kifayah. Apakah termasuk juga iqamah? Iya, juga termasuk iqamah, karena adzan ini masuk ke dalamnya juga iqamah. Adzan masuk ke dalamnya juga iqamah. Karena itu kadang disebutkan iqamah ini dengan lafaz adzan. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainal adzanaini salatun, di antara dua adzan ada salat sunnah yang disunnahkan. Maksudnya pun apa niki? Di antara adzan dan iqamat. Wonten mriki adzan kalian iqamat dipun sebutaken kalian lafaz napa? Adzan. Ma baina adzanaini salatun. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau adalah di antara ulama Hambaliyah. Huma fardhu kifayah, keduanya hukumnya adalah fardu kifayah. Wa katsirun minal ulama, dan kebanyakan dari ulama, yutliqu sunnah, memutlakkan lafaz sunnah, ala ma yusabu alaihi syar'an, atas amalan yang diberi pahala secara syar'i, wa yu'aqabu tarikuhu syar'an, dan akan mendapatkan uqubah, akan mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya secara syar'i. Fan nizau idzan lafdhiyun, perselisihan di sini berarti adalah perselisihan lafzi, perselisihan dari sisi lafaz. Kalau kita baca apa yang dinukil oleh Syekh Ali Basam di sini, kita kurang bisa memahami. Karena itu kita merujuk pada kitab aslinya di sini. Perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terutama perkataan beliau di sini, wa katsirun minal ulama yutliqu sunnah ala ma yusabu alaihi syar'an wa yu'aqabu tarikuhu syar'an fan nizau idzan lafdhiyun. Di sini kita kurang bisa memahami maksud penukilan ini. Kita lihat dari kitab aslinya supaya bisa lebih kita pahami dengan baik perkataan yang dinukil di sini. Dalam Majmu' Fatawanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan demikian. Qala rahimahullah taala, as-sahih anal adzana fardun 'alal kifayah. Pendapat yang paling sahih, hukum adzan adalah fardu kifayah. Falaisa li ahli madinatin wala qaryatin ayyada'u adzana wal iqamah. Tidak boleh suatu penduduk kota ataupun desa untuk meninggalkan adzan dan iqamah. Wa hadha huwal masyhuru min madhhabi Ahmad wa ghairihi. Dan inilah pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad dan selainnya. Wa qad atlaqa tawaifu minal ulama annahu sunnatun. Nah niki wonten mriki. Dan beberapa
kelompok ulama memutlakkan bahwa hukum adzan adalah sunnah. Dados wonten pinten-pinten ulama ingkang dawuhaken bilih adzan niku hukumipun sunnah. Summa min haula'i man yaqul. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan hukumipun sunnah, tapi mereka mengatakan innahu idza ittafaqa ahlu baladin ala tarkihi kutilu. Sesungguhnya apabila penduduk suatu negeri sepakat untuk meninggalkan, maka mereka diperangi. Sinten ingkang merangi, Pak? Pemerintah kaum muslimin mengomando alat kekuasaannya, dan jika nanti masih kurang ya, memobilisasi rakyat sipilnya. Wan niza'u ma haula'i qaribun minan niza'il lafdhi. Dan perselisihan kita dengan mereka ini lebih dekat kepada perselisihan lafadz. Terus maksudipun mengatakan sawane saking ulama ndhawuhaken adzan iqamat hukumipun fardu kifayah. Yang lain mengatakan sunnah. Tapi kalau seandainya ada suatu penduduk negeri sepakat untuk meninggalkannya, maka mereka diperangi. Dengan demikian sebenarnya lafadznya saja yang berbeda. Lafadznya saja yang berbeda. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan fardu kifayah. Lafadznya ini berbeda, tapi maknanya napa? Sama. Fa inna katsiran minal ulama. Nah di sini. Sebab sesungguhnya kebanyakan dari ulama yutliqul qaula bis sunnah, memutlakkan sunnah ala ma yudhammu tarikuhu syar'an, atas sesuatu yang jika ditinggalkan maka secara syar'i orang yang meninggalkannya itu tercela. Wa yu'aqabu tarikuhu syar'an, dan orang yang meninggalkannya ini akan diberi hukuman secara syar'i. Fan niza'u baina hadza wa baina man yaqulu innahu wajibun. Jika demikian maka perselisihan antara ini dan antara orang yang mengatakan bahwasanya adzan dan iqamah wajib nizaun lafdhiyun, perselisihan secara lafadz. Tetes napa? Lafadzipun wonten benten tapi maksudipun sami. Wa amma man za'ama annahu sunnatun, dan adapun siapa yang menyangka bahwasanya adzan dan iqamah itu adalah sunnah, la isma, tidak ada dosa, ala tarikihi, atas orang yang meninggalkannya, wala uqubadatan, tidak ada hukuman, fahadzal qaulu khata'un, maka ucapan ini salah. Nah niki. Terus menawi kita waos dawuhipun para ulama mutaqaddimin dawuhaken adzan iqamah sunnah. Tapi barang siapa penduduk negeri sepakat meninggalkannya diperangi. Maksudipun sunnah niku nggih wajib. Ngoten. Saged dipahami ya. Kenapa demikian? Karena memang sebagian ulama dahulu memutlakkan kata sunnah kepada satu yang wajib. Artinya itu adalah jalan kehidupan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana kaum muslimin tidak boleh meninggalkan jalan kehidupan tersebut. Kemudian fa innal adzana,
huwa syiaru daril Islam. Sebab sesungguhnya adzan itu adalah syiarnya Darul Islam. Syiarnya Darul Islam. Napa Darul Islam niku? Negeri Islam. Artinya suatu negeri bisa dikatakan negeri muslim jika memang syiar adzan ini ditegakkan dengan baik. Suatu negeri bisa dihukumi sebagai negeri kafir jika memang syiar adzan itu tidak ditegakkan di negeri tersebut. Dalilipun pun apa? Alladzi sabata fis sahih, yang ditetapkan dalam hadis yang sahih ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'alliku istihlala ahli dar bitarkihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan penghalalan diperanginya penduduk suatu negeri bitarkihi, dengan meninggalkan adzan. Fakana yusalli subha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin memerangi suatu kaum, beliau salat subuh, sumayang duru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, fa in sami'a muadzinan lam yughir, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan muadzin melantunkan adzan dari negeri tersebut, Nabi tidak menyerang negeri tersebut. Wa illa aghara, jika tidak maka Nabi menyerangnya. Dan menika dawuhipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari sini bisa kita pahami insyaallah perkataan yang dinukil oleh beliau di sini, karena beliau di sini memotongnya dengan sehingga agak sulit untuk dipahami. Dari sini kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara salah satu indikasi suatu negeri dikatakan negeri muslim adalah apa? Ditegakkannya syiar adzan di negeri tersebut. Dari sini maka negeri kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Hukumipun apa? Negeri kafir napa negeri Islam? Estu. Nggih, negeri Islam. Negeri kita adalah negeri Islam, dan penduduknya juga kebanyakannya kaum muslimin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, wa fardul kifayah, dan makna fardu kifayah huwa ma yalzamu jami'al muslimin iqamatuhu, sesuatu yang wajib ditegakkan oleh seluruh kaum muslimin. Wa idza qama bihi man yakfi, apabila melaksanakan orang yang mencukupi, saqatatil fardiyatu anil jami', gugur kewajiban tersebut dari keseluruhan. Wa illa athimu, jika tidak mereka berdosa. Wal adzanu, dan adzan jami'un li aqidatil iman, mencakup akidah iman. Fa awwaluhu, yang pertama kali dalam lafaz adzan, isbatu dzat, penetapan zat Allah SWT. Dalam adzan yang pertama kali kita lantunkan adalah lafaz jalalah, yaitu Allah. Di dalam perkataan Allah terdapat penetapan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang keberadaannya ini adalah tidak didahului oleh Adam, wala yalhaquhu Adam. Sehingga ada yang mengistilahkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajibul wujud.
wajib adanya, tidak didahului oleh tidak ada, dan juga tidak akan diakhiri dengan tidak ada. Wa ijlali wa ta'zim, dan penghormatan dan pengagungan lillahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan lafzul jalalah itu Allah, dilanjutkan dengan apa? Akbar, Allahu Akbar. Dalam perkataan akbar terdapat ijlal wa ta'zim, terdapat penghormatan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengagungan di situ adalah pengagungan yang mutlak. Karena itu Allahu Akbar, Allah lebih besar. Dari apa, Pak? Lebih besar dari segala sesuatu. Dari mana kita dapatkan itu? Allahu Akbar menunjukkan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Dari mana kita dapatkan? Padahal lafadznya Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita dapatkan dari lafadz Allahu Akbar. Kalau dalam bahasa Arab, nun sewu sedikit dijelaskan dari sisi bahasa Arab, ya. Akbar di situ adalah isim tafdil, ya. Isim tafdil. Allah di situ adalah istilahnya mufaddal. Allah istilahnya yang dilebihkan. Tetapi pembandingnya yang dilebihi setelah lafadz akbar tidak disebutkan. Allahu Akbar dari apa? Tidak disebutkan. Padahal kalau dalam penggunaan isim tafdil dalam bahasa Arab yang biasa, yang lumrah, itu adalah disebutkan mufaddalnya dan mufaddal alaihnya, disebutkan yang dilebihkan dan pembandingnya yang dilebihi. Seperti misalnya kalau kita katakan Zaidun akbaru min Ali, Zaid itu lebih besar dari Ali. Niki wonten napa? Min Ali. Dan itu Zaidun di situ mufaddalnya itu yang dilebihkan, ya. Kemudian Ali di situ mufaddal alaihi yang dilebihi. Nah, seperti itu. Nah, ketika tidak disebutkan mufaddal alaihnya, ketika tidak disebutkan mufaddal alaihnya, tidak disebutkan pembandingnya yang dilebihi ini menunjukkan bahwasanya tafdil di sini adalah tafdil yang mutlak. Sehingga Allahu Akbar, Allah Maha besar dari apa? Dari segala sesuatu yang dianggap besar. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar dari segala sesuatu yang kita katakan dia adalah besar. Kebesaran Allah tidak ada yang membandinginya. Dari situ maka adzan terdapat ijlal wa ta'zim, terdapat penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allahu Akbar dibandingkan segala sesuatu. Karena itu tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dari sisi perbuatan-perbuatannya, dan dari segala sesuatunya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa isbatul wahdaniyati lahu. Kemudian penetapan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafyu diddiha, dan meniadakan yang menjadi lawannya, minasyirki billahi ta'ala, dan meniadakan yang menjadi lawannya yang berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah,
yang berarti kita menetapkan wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi apa? Dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dan juga dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Summa isbatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penetapan risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Summa da'watun ila salat. Kemudian ajakan untuk menegakkan salat, allati hiya amudul Islam, yang ia adalah merupakan tiangnya Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Ra'sul amril Islam, pusara, puncaknya dari urusan itu adalah Islam. Artinya seorang muslim menjadikan pedoman dan panduan hidupnya adalah agamanya, yaitu apa? Islam. Kemudian tiangnya adalah salat. Kemudian ya puncaknya adalah apa? Puncaknya yang paling tinggi adalah jihad, yaitu jihad fi sabilillah yang dilaksanakan secara syar'i sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang jihad. Summa da'watun ilal falah. Kemudian seruan menuju kepada al-falah, kepada apa Pak? Keberuntungan, kemenangan, kejayaan. Alladzi huwal fauzu, yang itu adalah kejayaan, wal baqa'u, dan kekekalan, fin na'imil muqim, di dalam kenikmatan yang abadi. Summat tadzkir bi iqamatis shalah. Kemudian mengingatkan, menegakkan salat. Fahadil ma'anil azimatu jalilatu. Makna-makna yang agung lagi mulia ini muhtawayatul adzani wal iqamah, kandungan dari adzan dan iqamah. Karena itu subhanallah Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tiap hari, tiap malam kita diingatkan oleh muadzin akan semuanya itu. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya harus betul-betul perhatian terhadap hal yang seperti ini. Kita perhatian terhadap keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatian terhadap perkara ketauhidan dan apa yang menjadi lawannya, itu kesyirikan. Kita perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jadikan sunnah Nabi sebagai pedoman dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita bermuamalah, dan juga di dalam kita berakidah, dan juga bermanhaj ya, di dalam kita bermanhaj di dalam beragama ini. Terus perhatian terhadap hal yang seperti itu, dan kemudian juga kita hendaknya betul-betul memperhatikan salat kita. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, pesan beliau terhadap umat ini adalah agar umat ini menjaga salatnya. As-salata, as-salata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang meninggal dunia. Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian. Dan bagi kaum laki-laki tentunya salatnya yang lebih utama adalah di masjid. Masjid boten namung dipun bangun, dipun perindah secara materi saja, secara kasat mata, tetapi diperindah dengan apa? Dilaksanakan di dalamnya hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
terutama adalah salat. Dan juga hal-hal yang bisa memperbaiki salat kita. Apa yang bisa memperbaiki salat kita, Pak? Ilmu ya. Napa? Ilmu. Dengan tanpa ilmu kita tidak akan bisa memperbaiki, membagusi, menyempurnakan salat kita. Kemudian yang berikutnya, wajibul adzan wal iqamatu ala rijal. Adzan dan iqamat diwajibkan atas kaum laki-laki. Lima rawal Baihaqi, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa dha'afahu, namun beliau mendhaifkannya. An Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. Tidak ada kewajiban adzan dan iqamah atas kaum wanita. Hadis ini lemah, tetapi maknanya dipergunakan oleh para ulama. Karena itu jumhur ahlul ilmi, mereka mengatakan bahwasanya adzan dan iqamah tidak disyariatkan bagi kaum wanita. Insyaallah nanti akan kita terangkan lebih lanjut. Wasahha an Ibnu Umar mauqufan, dan telah sahih dari Ibnu Umar mauqufan secara mauquf indal Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, kama qala Ibnul Mulakkin fi Khulasatil Badr, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mulakkin dalam kitabnya Khulasatu Badr, maksudnya Khulasah Badrul Tamam. Ini ringkasan dari kitab Badrul Tamam, Syarah Bulughul Maram, Syarah kitab Bulughul Maram. Jadi syarah kitab Bulughul Maram yang cukup bagus itu adalah Badru At-Tamam. Qala Al-Wazir, berkata Al-Wazir Ibnu Hubairah, ajma'u ala annahuma la yusra'ani lahunna wala yusannani. Para ulama telah sepakat bahwasanya keduanya tidak disyariatkan bagi kaum wanita dan tidak disunnahkan. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, oleh Al-Imam Ibnu Hubairah Al-Wazir di sini wallahu alam adalah maksudnya kesepakatan dari imam-imam madhab atau kebanyakan dari imam madhab. Karena kalau kita teliti wallahu a'lam bishawab, para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala, yaitu adzan dan iqamah tidak disyariatkan bagi kaum wanita. Adapun ulama Hanafiyah, mereka mengatakan adzan dan iqamah disyariatkan bagi kaum wanita jika untuk dirinya sendiri atau untuk kaum wanita yang semisal mereka, atau khusus bagi jamaah kaum wanita. Seorang wanita ingin sholat, maka disyariatkan untuk adzan dan iqamah, tapi bisautin khafitin, dengan suara yang lirih, boten dipun tinggikan suaranipun, tidak dikeraskan suaranya. Ini menurut ulama Hanafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam kitab fikih Sahih Sunnah ini disebutkan bahwasanya kalau seandainya kaum wanita mereka itu memang berada dalam jamaah kaum wanita,
Kalau seandainya mereka itu adzan dan iqamah itu fahasanun, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya hal 'alan nisa'i adzan, apakah kaum wanita wajib untuk adzan? Beliau marah. Kemudian beliau mengatakan anha an dzikrillah, apakah saya akan melarang dari menyebut nama Allah? Kemudian dinukil dari Al-Imam Al-Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya, beliau mengatakan kunna nas'alu Anasan, kami bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hal 'alan nisa'i adzanun wa iqamatun, apakah kaum wanita wajib untuk adzan dan iqamah? Qala la, tidak. Wa in fa'alat fahuwa dzikrun, jika mengerjakannya maka itu adalah zikir, namun dengan suara yang lirih, dengan suara yang lirih. Karena itu di dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah ini disebutkan bahwasanya kaum wanita jika adzan untuk dirinya sendiri maka dia tidak menjaharkan suaranya, tetapi dia melirihkan suaranya. Jika adzan untuk kelompok kaum wanita, untuk jamaah kaum wanita, maka tusmi'u sawahibatiha, dia hanya memperdengarkan sahabatnya yang ada di sekitarnya saja. Karena itu dalam kitab Al-Wasit fi Fiqhi Syafi'iyah disebutkan bahwa idza hadara rajulul ajnabi, jika hadir seorang laki-laki asing yang bukan mahram bagi kaum wanita yang terkumpul di tempat tersebut, atau ada seorang wanita yang dia itu adzan sendirian untuk salat, kemudian ada orang asing yang bukan mahramnya, maka haruma alaihinnal adzan wa raf'us saut khasyatal fitnah, maka haram melakukan adzan dan iqamat dengan mengangkat suaranya karena ditakutkan fitnah. Terus seperti Pak kesimpulan Ibun, kaum wanita bareng adzan dan iqamah tapi dengan suara yang lirih untuk dirinya sendiri atau untuk khusus jamaah kaum wanita. Adapun adzan untuk dirinya sendiri, jika memang ada kaum laki-laki yang hadir di situ yang bukan mahramnya, tidak boleh. Karena itu dalam kitab Al-Wasit yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhaili dikatakan bahwasanya kalau hadir kaum laki-laki yang bukan mahram, maka haram hukumnya kaum wanita mengangkat suaranya untuk melantunkan adzan dan iqamah karena ditakutkan fitnah. Adapun mereka adzan secara umum misalnya di masjid, ini tidak diperkenankan karena hal itu belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah Muhammad SAW, pada masa sahabat dan juga pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ini tidak pernah dilakukan hal itu di masjid-masjid kaum muslimin. Wa yajibani 'ala sahih hadaran wa safaran, dan keduanya wajib menurut pendapat yang sahih ketika hadir, ketika seseorang itu mukim dan juga ketika seseorang melakukan safar. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma hadaran wala safaran,
Nabi SAW tidaklah meninggalkan keduanya baik ketika mukim maupun ketika safar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan ini diwajibkan baik ketika kita mukim maupun ketika kita safar. Hal ini berdasarkan keumuman perintah untuk melantumkan azan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan azan baik ketika mukim maupun ketika safar. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya meriwayatkan ketika Nabi SAW melakukan safar, kemudian beliau bangun kesiangan, memerintahkan sahabat Bilal untuk azan dan kemudian untuk iqamah. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, la yusra'ani li ghairil maktubatil khamsi. Keduanya tidak disyariatkan selain untuk salat 5 waktu. Inda jumhuril ulama'i minas salafi wal khalafi. Menurut ulama salaf dan ulama khalaf. Salat sunnah niki mboten dipun syariataken azan. Salat yang sunnah mboten dipun syariataken azan. Salat Id mboten dipun syariataken azan. Salat gerhana mboten dipun syariataken azan, tetapi ada syariat napa ngucapaken as-salatu jami'ah niku menawi salat gerhana. Salat tarawih boten wonten adzan, boten wonten iqamahipun, dan lain-lainnya tidak disyariatkan adzan dan iqamah kecuali untuk salat 5 waktu. Kemudian jumalul adzan, kalimat-kalimat adzan, wal adzanul mukhtar khamsa asyrata jumlatan. Adzan yang terpilih jumlahnya adalah 15 kalimat. Qala Syekh, berkata Syekh Taqiyuddin, madhabu ahli sunnati huwa taswigu kulli ma sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madhab ahli hadis adalah memperbolehkan adzan dengan menggunakan semua lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakrahuna syai'an min dzalika, dan mereka tidaklah membenci sedikit pun dari lafaz-lafaz tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, sudah mendekati jam 6. Kita cukupkan sampai di sini. Yang tersisa dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Basam, insyaallah taala akan kita baca, kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah, dan semoga duduk kita di majelis ilmu dinilai oleh Allah SWT sebagai ibadah yang agung yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul kiamah nanti. Ada kesalahan dan kekurangannya, semoga Allah SWT mengampuninya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.